Iya. Harum selamat Natal ya gitu kan, mereka yang nggak setuju, nggak suka yang haram gitu kan, itu menyampaikan luar biasa sampai sampai apa namanya berargumentasi gitu kan, saling berargumentasi ya, sampai ada kata-kata gini, orang Nasrani aja, orang Kristen aja tidak berharap kok mengucapkan beliau apa, tidak berharap orang-orang lain mengucapkan selamat kepada dia, kenapa kita yang ribut, nah itu Iya, kan, betul. itu kan kata-kata aneh, kita mengingatkan bahwa kita dibilang ribut gitu kan. Nah Iya, betul ini betul. seolah mereka beda sombong gitu. Nah itu Iya. gimana kan? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau gimana kalau misalnya dalam grup WA atau misalnya dalam medsos ya, atau itu ada kata-kata ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian ada yang menganggap kita sombong ya. Ini adalah fenomena yang marak terjadi di dunia dakwah medsos atau di dunia WA ya. Ini adalah hal yang lumrah. Jadi begini ya. Pertama saya jelaskan secara sudut pandang ya. Sudut pandang itu eh, cara melihat. Jadi kalau contoh ini misalnya mengucapkan selamat Natal, itu apa hukumnya, haram atau boleh ya? Di satu sisi ada kelompok tertentu yang haram mutlak karena itu berdalil bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi lahirnya Nabi Isa atau orang Kristen bilang Yesus itu bukanlah 25 tetapi Maret, dan berdasarkan sejarah orang-orang Kristen sendiri ya. Dan itu adalah sebuah konspirasi tentang paganisme yang dibalut, agama yang dibalut dengan paganisme, sebuah konspirasi dengan dewa matahari, sandi ya, sandi. Singkat kata begitu. Dan ini di dalam Islam haram karena kalau kita mengucapkan selamat Natal atau tahun baru itu berarti menyetujui atas tindakan mereka yang mereka menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan, yang dimana itu doktrin mereka. Nah di sisi lain ada seorang kiai habaib bahkan terang-terangan mengatakan boleh ya. Coba apa nggak kontras sih? Boleh, yang satunya haram, satunya boleh ya. Itu berpedoman bahwa eh, kita mengucapkan itu karena yang dianggap itu adalah Isa ya. Isa kalau di dalam Islam itu Isa sebagai anak Tuhan. Isa ada nabi bukan anak Tuhan. Dari persepsi ini mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah nabi bukan anak Tuhan. Nah ini sebenarnya hal yang lumrah. Lumrah itu maksudnya begini ya, itu perbedaan pendapat itu dari dulu sampai sekarang ya, dari adanya manusia sampai akhir zaman pasti ada ya. Nah itu dari awal, hukum awalnya itu lumrah karena perbedaan pendapat, sudut pandang dan seterusnya. Nah yang kedua adalah kalau memang perbedaan pendapat itu dijadikan sebuah alat untuk menghancurkan keyakinan orang beriman, itu yang kita waspadai ya. Jadi karena ini sudah terjadi di awal-awal periode Mekah, di mana pada saat itu umat Islam itu lagi awal-awal pembinaan. Jadi Islam itu muncul di Mekah selama 13 tahun, kemudian pengikutnya itu juga ibarat kata baru ya, baru masuk Islam ya. Ketika pindah ke Madinah ya, itu di sana kalau di Mekah itu orang Kristen sedikit sekali ya. Orang Yahudi hampir-hampir nggak ada. Begitu pindah ke Madinah itu serangan yang bertubi-tubi ya. Karena di Madinah itu heterogen, jadi ada Yahudi banyak, ada Nasrani banyak, ada Majusi banyak, dan Islam baru mulai awal-awal di Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tadi adalah meragukan keyakinan umat Islam dengan agama-agama mereka karena agama mereka lebih dulu daripada umat Islam. Nah, keraguan-keraguan itulah salah satunya adalah berbentuk perbedaan pendapat. Nah, gitu. Jadi karena mereka lebih tahu ya, Ibrahim itu adalah bapak kami, bapak kami. Begitu. Nah, di dalam Islam kan juga sama. Jadi Rasulullah itu keturunannya dari Ibrahim alaihissalam, sedangkan Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail dan Ishak. Nah, maka perbedaan-perbedaan yang semestinya itu sebenarnya masih taraf boleh itu dijadikan alat untuk menghancurkan keyakinan umat Islam, dan termasuk sekarang ini. Jadi sekarang ini ustadz-ustadz khususnya dari, mohon maaf ini, dari Nahdien yang garis fulus ya, karena NU itu sendiri ada dua, bahkan ada tiga mungkin ya, lebih ya. Kalau NU sendiri kan organisasi ya. Nah, sedangkan orang-orangnya itu kan macam-macam kayak Islam ini, macam-macam ya. Maka ada yang garis fulus, ada yang garis tulus. Kalau orang yang garis tulus atau lurus itu pasti mengatakan haram mengucapkan Natal dan Selamat Tahun Baru. Kenapa?
karena dia yakin bahwa dengan mengucapkan seperti itu kita meridhoi akidah mereka, keimanan mereka itu apa? Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau pengakuan itu dibolehkan, Isa dianggap anak Tuhan, tentu yang paling berhak adalah Adam. Adam itu bapaknya siapa, ibunya siapa? Kalau boleh mengaku-ngaku, maka Adam itu lebih utama daripada Nabi Isa. Nabi Isa itu masih punya ibu, Maryam, meskipun nggak punya bapak. Tapi kenapa mereka mengaku-ngaku seperti itu? Kalau kita boleh mengandai-andai. Tapi kan Allah di dalam Islam, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi seperti ini dibuat sistematis. Jadi keraguan-keraguan ini dibuat sistematis oleh mereka dari dulu ya. Coba bayangkan, dari selama 1400 tahun yang lalu ya, itu orang-orang Nasrani dan Yahudi itu membuat keraguan-keraguan karena mereka lebih tahu tentang berita dari langit, dari kitab suci mereka. Kemudian dibikin ragu-ragu untuk menghancurkan umat Islam ya. Dan lebih tahu itu maksudnya lebih dulu ya, tapi oleh Allah dibongkar di dalam Al-Quran ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu begini ya, orang-orang Yahudi itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan mereka lebih mengetahui nabi mereka seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi sejatinya orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nabi akhir zaman. Itu mereka tahu. Tapi kenapa kok mereka menolak? Masalahnya Rasulullah itu dari Arab, itu loh masalahnya. Coba kalau Rasulullah itu dari Bani Israel, sudah. Dan ini ujian. Jadi ketika ujian dan Allah itu tidak bisa didikte. Allah kan terserah, idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah berkehendak kun fayakun. Jadi Allah nggak bisa diatur oleh hambanya, itu nggak bisa. Maka singkat kata, inilah yang menyebabkan runcingnya masalah. Jadi orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal itu biasanya orang-orang yang dibayar oleh orang Kristen. Saya buka aja terang-terangan ya, misalnya orang-orang yang NU yang garis fulus tadi itu yang kebetulan akhir-akhir ini menduduki pimpinan dan sampai sekarang ya. Dari yang kemarin Kisruh tadi itu kan sebenarnya yang satu pro Cina, yang gagal itu pro Cina, yang sekarang menjadi ketua ini pro Israel, dan itu dua-duanya itu nyari duit lewat menjual agama. Ini terang-terangan supaya antum tidak ragu-ragu lagi, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjual agama. Nah, ketika kita sampaikan, kemudian pengikut-pengikut mereka mengatakan kita sok benar, itu urusan mereka, kita nggak ngurus. Imam Fudail bin Iyad. Jadi Imam Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, ulama ahli hadis, memberi nasihat, ulama top, pembesarnya tabi'in, sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Jadi setelah sahabat itu tabi'in, ini Fudail bin Iyad ini yang pertama, maksudnya yang awal-awal, zamannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau seorang perampok. Kemudian karena dia suka merenung, berpikir, dan Allah ngasih hidayah, tobat, maka beliau menjadi ulama yang hebat. Coba, mantan perampok menjadi ulama besar dan ulama hadis, ulama hebat. Apa enggak hebat ini? Jadi kalau mantan penjual nasi kebuli ini bisa menjadi ulama hebat ini. Ini mantan perampok. Ya, mantan penjual nasi kebuli ya, jadi ulama besar ya. Amin ya rabbal alamin. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, janganlah engkau terperdaya dengan banyaknya orang yang menyelisih jalanmu. Ya. Artinya apa? Kita itu ketika kita yakin terhadap sebuah ilmu dan kebenaran, maka kita lurus saja. Perkara kemudian orang-orang itu menyelisih kita, menyelisih apa yang kita yakini, itu nggak ngurus, jalan terus. Ya, tapi gimana caranya? Ya caranya antum atau kita belajar ilmu agama dengan terus-menerus berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian membaca kitab para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama pilihan. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan ayat yang paling banyak diulang-ulang oleh Allah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun la yashkurun la ya'qilun. Ya. Jadi walakinna aktsaron nas, dan kebanyakan manusia itu, mayoritas manusia itu tidak memahami sebuah perkara. Mayoritas manusia itu tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur ini maksudnya bermaksiat pada Allah. Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman.
Atau ayat lain mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu maksudnya bertakwa ya. Jadi kebanyakan manusia, mayoritas manusia dari dulu sampai hari kiamat itu salah. Nah, kalau demokrasi mengatakan mayoritas manusia itu benar, apa enggak tabrakan ini? Ya, camkan baik-baik ya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu begini, sudah lempeng saja. Jangan dengarkan ocehannya orang-orang bodoh. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu menghadapi orang bodoh, diam adalah jawaban. Tidak perlu dilayani. Ya. Jadi sombong, apabila mereka mengatakan kita dianggap sebagai orang yang paling benar dan merasa sombong, ya, itu mereka itu justru sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, ketika misalnya beginilah ya, rezim diktator penguasa dolim sekarang ini kan membubarkan HTI dan FPI tanpa pernah mengajak diskusi, tanpa pernah mengajak sharing, ya kan? Atau misalnya ulama-ulama fulus tadi membubarkan Wahabi misalnya, atau Salafi ya. Memang beberapa hal saya nggak suka sama Salafi sama Wahabi, nggak suka. Ada beberapa hal yang saya nggak suka, tetapi kan tidak serta-merta dikatakan salah kan ya, salahnya dalam hal tertentu ya. Itu tidak pernah bertanya, cukup persepsi mereka mengatakan HTI itu adalah transnasional yang gagal ya. Kalau saya dengar muafik ngomong ya, orang muafik yang munafik tadi ya, itu mengatakan HTI itu adalah program dari luar, dari Damaskus yang gagal, atau dari Palestina yang untuk memberikan solusi tapi gagal. Dia mengatakan begitu, nggak ngerti fakta. Coba si muafik itu datang ke ini ya. Jadi muafik ngomong begitu itu karena dia ceramah di depan orang-orang NU. Coba kalau di depan HTI nggak bakalan datang, nggak berani. Orang kayak gitu pengecut kok, pengecut demi Allah, pengecut. Saya pernah menghadapi ya, itu jauh, itu kira-kira 15 tahun yang lalu, nggak sampai lah, 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu itu pernah HTI itu tidak disukai di salah satu masjid ya. Nah, kemudian saya diundang ya oleh sabab ini yang HTI dilarang, maka tak datangi. Mereka kabur, mereka nggak berani. Saya cuman bertiga atau bertiga lah, nggak berani. Mereka kan satu masjid, saya datang pakai jubah itu nggak berani mereka lari ya. Jadi pengecut orang-orang itu pengecut ya. Kalau saya diundang di NU, saya emang jamaah saya orang NU ya. Kalau saya diundang oleh siapapun mau, nggak masalah. Saya diundang oleh mereka nggak masalah ya. Jadi mereka itu pengecut, rezim diktator ini pengecut ya. Mereka menggunakan instrumen negara ini. Tapi alhamdulillah, dan ini di satu sisi, di sisi lain kita bersyukur pada Allah, dengan seperti ini kita menjadi cerdas. Dari karya-karya Sabah Batik yang tadinya banyak tidur, yang tadinya banyak makan nasi kebuli, nah itu sekarang sudah makan nasi padang, nasi kapau, nasi ini ya. Yang tadinya tidur sekarang ceramah, yang tadinya itu melempem jadi sekarang semangat. Sekarang banyak channel. Di Jawa Timur aja udah berapa channel itu. Jangankan di Jawa Timur, di Jagakarsa itu ada 2 televisi. Coba bayangkan, apa enggak ini. Meskipun sababnya itu tidur terus ya, pemudanya tidur terus ya. Ya. Jadi jalan, nggak usah takut, nggak usah. Kapan lagi kita ini Allah yang menjadi saksi dalam surat Yasin ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma ay fi yaumil qiyamah nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut-mulut mereka manusia seluruhnya, dan yang berbicara kepada kami adalah anggota tubuh. Seperti ini, saya ceramah ini disuting 2 televisi, Masya Allah. Jagakarsa televisi dan Sumirah televisi. Dan 3 ya, dan Allah ya, 4 malah malaikat. Coba bayangkan. Jadi besok di Yaumul Qiyamah itu ditayangkan langsung begini. Makanya saya seperti ini hati-hati. Ngomong juga hati-hati. Karena setiap omongan saya ini saya pertanggungjawaban besok di Yaumul Qiyamah. Makanya tadi saya sampaikan, saya berusaha tidak menyebut namanya karena saya benci pada penguasa ini, benci perbuatannya. Hakikatnya saya cinta penguasa ini. Cinta saya itu saya ingatkan, hei penguasa, kamu salah ya. Kamu itu loh nggak pernah belajar HTI, kamu kok bilang HTI sesat.
termasuk profesor itu ya, Profesor Said Agil Sirot dan kroni-kroninya itu ini terpaksa saya sebutkan karena supaya umat tidak bingung ya. Mereka itu nggak tahu apa-apa tentang HTI. Kok bilang HTI begini-begini? Mereka itu yang saya takutkan apa? Dosanya dia bertambah-tambah. Kenapa? Loh dia nggak tahu apa-apa kok bilang apa-apa. Ya, harusnya kan diskusi dulu sampai di mana ya. Ya, jadi saya ketika baca orang-orang yang benci HTI itu kan sebenarnya kan saya kasihan. Karena dia menanggung dosa yang dia fitnah, itu namanya fitnah. Kalau ghibah saja menceritakan keburukan nggak boleh, apalagi fitnah. Ini contoh yang paling gampang. Ada seorang angkatan laut ya. Ini kisah 13 tahun yang lalu waktu saya di Surabaya. Alhamdulillah saya ngisi di masjid di perumahan itu ada lebih dari 15 masjid. Saya ngisi di hampir semua masjid saya isi. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi yang namanya benci itu pasti ada ya. Jadi kelompok-kelompok dari Salafi, dari Wahabi, ini Salafi yang salah ya, bukan Salafi yang benar ya. Ini salah, karena Salafi itu macam-macam juga ya. Itu awalnya dia dekat dengan saya karena dia nggak suka dengan orang NU. Padahal saya itu orang NU. Jadilah, nggak apa-apa lah. Nah, singkat kata apa? Singkat kata ketika saya dakwah ngisi pengajian bla 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 bla, ternyata dia ada udang di balik nasi kebuli. Ya, ada udang di balik nasi kebuli. Ada maunya. Mana ini nggak dikirim-kirim kebulinya ini? Ntar lah, ntar malam. Nah, Kajiannya kalau ada masih juga. iya. Singkat kata apa? Singkat kata tiba-tiba anak Salafi ini berdiri kemudian bilang HTI sesat, HTI itu di seluruh jamaah di masjid ya. Ketika saya ngisi pengajian itu orang dia bilang, dia berdiri, hati-hati, HTI sesat, saya diam aja. Lawan saya yang ceramah loh. Ya akhirnya saya bilang bahwa orang-orang ini nggak ngerti apa-apa, makanya biarin aja. Dan orang jamaah akan mendukung saya lah. Ya mereka tahu saya kan dan tahu anak Salafi angkatan laut tadi itu kayak apa. Jadi makanya sebenarnya bagi saya slow-slow saja. Nah yang saya takutkan ini dia masih kecil. Kecil itu maksudnya angkatan laut kan paling yang dia benci itu taruhlah saya atau anak HTI. Nah kalau yang dia itu membuat fitnah ini kan tadi kan benci kemudian direalisasikan menjadi sebuah fitnah kan gitu kan. Kalau dia benci saja nggak, masih dosanya pada dia. Tapi ketika dia bilang fitnah HTI sesat, ini kan berarti sudah salah. Dan dia menanggung dosa yang dia fitnah. Berarti kalau taruhlah HTI di situ saya atau di komplek itu kurang lebih 15 orang, ya dia menanggung dosa seperti itu. Lebih parah lagi apa? Ustadznya dia itu membrainwash, mendogmai bahwa HTI begini ya. Makanya saya sedih saja. Ada yang bilang FPI sesat, HTI sesat dan sosnya. Makanya saya selalu Bila saya ajak ngomong nggak mau ya dia. Duduk, dia nggak mau. Bahkan ketika di masjid lain, di komplek yang sama ya, di masjid yang lain yang saya ngisi ceramah itu, saya dikabari Ustadz Nafi belum bisa ngisi karena ada masalah. Loh apa masalah? Kemarin itu ada anak Salafi bilang HTI sesat, akhirnya heboh. Oke, kita datangi. Nggak berani. Jadi mereka itu mainnya keroyokan, kalau sendiri-sendiri nggak berani. Mereka mau datang ke rumah saya ya silahkan, tak buka pintu-pintu, nggak datang. Jadi tanda-tandanya orang yang pengecut itu adalah wannya keroyokan. Itu saya udah alami lah sudah. Keroyokan ya kalau sendiri-sendiri ya. Kalau gentle kan sendiri-sendiri, ayo. Ya, saya pernah ngisi di Universitas Pertamina di Simpruk ya kalau nggak salah. Di Simpruk itu untuk karyawan ya. Kalau khutbah Jumatnya itu untuk umum ya, ini khusus untuk karyawan kantor ya. Itu ada salah satu jamaah itu nyeletuk gitu. Terus saya tantang, kalau Anda tidak suka, ya ada forumnya lah. Anda bertanya silahkan, jangan nyeletuk gini. Saya itu nggak main-main ngisi pengajian ini. Kalau Anda ini ayo. Kalau Anda nanti memang benar-benar berbeda pendapat, silahkan datang ke rumah saya, minta nomor ke panitia atau saya datangi rumah Anda, mau nggak? Orangnya diem. Ya orang-orang itu pengecut. Ya. Itu tingkatan orang awam aja seperti itu. Kalau orang-orang kayak Profesor Said Agil Sirot itu lebih pengecut lagi. Coba kalau berani tak datangi rumahnya, berani nggak dia? Nggak bakalan dia buka.
Ayo Ustadz Udin datang ke rumahnya itu. Kemana kemana kan udah nafsu ini, udah nafsu tuh kan ya. Kayak cucunya tuh temen Najwa, temen anak saya, temen dekat di SD Azhar Asari, dan masih IG-an lah kata anak muda sekarang kan, walaupun alumni SD komunikasinya sekarang masih kencang, nggak kayak kita dulu ya, nggak selesai lulus udah nggak kenal karena emang nggak ada komunikasi. Sekarang tuh sekarang udah kuliah masih bertemanan dengan anak SD-nya kan gitu. Oh, Jadi tahu kehidupan temennya itu kan, iya. cucunya SAS, cucunya SAS luar biasa kata cerita kemarin, cucunya tuh saudara Iya. gitu. Jadi kalau mau silaturahim boleh San. Iya, tapi dia sudah nggak jadi ini. Dia sekarang butuh orang yang mendengarkan dia. Dia sedih. Mm-mm. Dia, mm-mm. Itu Ustadz Aceh juga pernah ini cerita lah di situ. Kan rumahnya dekat di Gang Sadar. Iya, Gang Sadar kan ya? iya, Gang Sadar. yang sadar. Gang Sadar yang ingin membuatnya sadar kan gitu. Iya, mudah-mudahan beliau sadar. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan beliau sadar ya. Jadi kita doakan supaya lewat disakiti nggak kepilih jadi ketum ini, mudah-mudahan beliau tobat. Ya kita nggak punya pilihan lain kecuali tobat. Kalau kita datangi nggak bakalan diterima karena kita ini siapa, mereka juga siapa. Jadi ya itu ya contoh ya. Artinya ya begitulah. Ya begitu. Jadi jalan terus lempeng aja, terus lempeng. Sambil kita membenahi hati kita supaya kita lebih baik lagi ya. Jadi tadi saya menyebutkan tentang nama-nama itu sekedar sebuah contoh saja ya. Contoh saja supaya kita tidak salah ya. Jadi sebenarnya kita nggak enak ya. Tapi saya jelaskan di sini bahwa pertama mulai dari kelompok NU tadi memang terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Makanya saya tidak mau mengatakan semuanya, kan itu memang nggak semuanya. Ya, orang tertentu saja sih. Yang fulus tadi, kelompok fulus itu kan mencari duit lewat menjual agama, dan itu saya paham banget itu. Karena mereka juga, teman-teman saya juga terjebak ke dalam dunia seperti itu. Dapat duit, dapat ini ya. Proposal ajukan, adakan kegiatan, pokoknya menyikat Islam radikal, ya itu ada. Ya, HTI, Salafi, FPI disikat aja. Dan pernah saya ceritakan itu. Yang kedua, kelompok-kelompok yang mereka salahkan tuh sebenarnya memang ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin mereka menyalahkan kan. Tapi kan mereka juga salah karena memang caranya tidak begitu. Ya, jadi kelompok-kelompok saya menyebutkan Salafi tadi, sebenarnya Salafi itu banyak juga. Karena saya tahu masalahnya. Kalau saya nggak tahu lain masalah. Ada Salafi yang kelompok Yaman, ada yang kelompok Arab, ada kelompok Indonesia, ada juga yang baik. Ya. Nah kebetulan ada yang baik nih, saya nggak bahas itu karena memang dia baik ya. Ada juga yang salah. Nah yang salah ini yang saya bahas karena mereka sangat tidak tahu. Jadi ini dosanya orang yang tidak tahu, makanya hati-hati nanti ya. Ketika menyalahkan sesuatu itu, kalau kita nggak tahu, hati-hati, itu bisa kita kena dosa fitnah ya, bisa kena dosa fitnah ya. Baik, ada lagi yang tanyakan, silakan.